Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hamzah ya. Jadi hamzah di dalam bahasa Arab ataupun di tajwid dia ada dua jenis. Yang pertama namanya hamzah qat'i dan yang kedua namanya hamzah wasal. Hamzah qat'i ya maksudnya kalau kita baca Quran Timur Tengah ya, itu bentuknya berbeda ya. Bentuk hamzah qat'i dengan hamzah wasal itu berbeda. Sedangkan di Quran cetakan Indonesia bentuknya sama ya, tongkat aja. Baik, sini kita akan bahas tentang hamzah qat'i. Hamzah qat'i adalah hamzah yang dibaca di awal dan di tengah kata. Jadi misalkan ada satu kata, di awal dia akan dibaca. Atau misalkan kita lanjut katanya ke kata selanjutnya, dia juga dibaca. Kalau kita pakai Quran cetakan Timur Tengah, lambangnya itu ada kayak tongkat, kemudian ada kepala ain. Jadi bentuk kecil ini ya sesuatu yang kecil ini itu adalah ain, kemudian dihilangkan bawahnya, sisa atasnya doang. Maka kita biasa bilangnya kepala ain ya. Hamzah qat'i ini aman ya, insya Allah aman bacanya karena dia dibaca semuanya. Yang akan kita temui masalah adalah ketika kita bertemu dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Adalah hamzah yang dibaca di awal. Jadi kalau kita ketemu hamzah ini di awal ucapan ya, maka dia akan dibaca. Dan tidak dibaca di tengah. Maksudnya di tengah apa? Jadi misalkan ada dua kata, di kata keduanya itu ada hamzah wasalnya. Ya, dan kita maksudnya mewasolkan atau melanjutkan bacaan tersebut. Ya, di tengah ini maksudnya bukan di tengah kata ya, tapi di lanjutannya ya. Untuk lambangnya dia seperti tongkat begini, kemudian ada seperti kepalanya shad. Ya, jadi huruf shad, kepalanya badannya dihilangin ya, yang bawahannya itu dihilangin, sisa kepalanya saja. Ya, biasanya kita istilahkan dengan kepala shad. Ya, jadi ada hamzah, kemudian ada kepala shadnya di atasnya. Itu bukan dhammah ya, tapi itu namanya tanda bahwa dia adalah hamzah wasal. Dan ini ada di Quran cetakan Timur Tengah. Baik, untuk hamzah wasal ini ya, karena kita akan mengalami beberapa problem, maka di hamzah wasal ini kita akan ajari bagaimana cara membaca hamzah wasal. Karena kalau kita pakai Quran cetakan Timur Tengah tidak ketahuan, tidak ada harokatnya di situ. Ya, apakah dia dibaca A, ataukah dia dibaca I, ataukah dia dibaca U? Tidak ada tulisannya. Maka di sini akan kita pelajari gimana cara membacanya. Ya, harokat itu ada 3, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Ya. Sekarang kapan dia dibaca fathah di awal? Ya, ketika dia diawali oleh A sama L ini. Al. Ya, kita bisa bacanya al. Ya, dan setahu saya tidak dibaca alif lam ya. Jangan dibaca alif lam. Kenapa tidak dibaca alif lam? Karena tongkat di depan ini bukan alif ya. Dia adalah hamzah. Hamzahnya hamzah wasal tadi yang saya katakan. Kenapa demikian? Karena alif itu adalah huruf yang tidak menerima harokat. Ya, dia letaknya di tengah sama di belakang. Jadi kalau kita ketemu hamzah, kita ketemu kayak tongkat, adanya di depan, dijamin dia bukan alif, tapi dia adalah hamzah. Jadi dibaca fathah apabila diawali oleh al ya. Sini contohnya al-jabalu. Kita tes yang lainnya. Misalkan ada kata alhamdu. Oh, di sini ada al ya, maka di depan ini akan dibaca a. Akan dibaca a. Alhamdu ya, seperti ini. Kemudian yang contoh kedua, oh ternyata juga sama. Al juga ya, al juga bacanya tulisannya, maka dia juga sama akan dibaca ar-rasulu ya, akan dibaca ar-rasulu. Kemudian yang ketiga juga ada a sama l, al ya, sama ya, maka dia juga akan dibaca fathah. Bacanya adalah al-baitu ya. Jadi ada alhamdu, ar-rasulu sama al-baitu. Jadi, dan ini yang paling tinggi ya, derajatnya paling tinggi. Jadi kalau kita ketemu misalkan huruf ketiga dan lain sebagainya, tidak akan kita ngurusi ke huruf ketiganya, tapi kita paling lihatnya adalah al ya. Baik, selanjutnya dibaca kasroh bila huruf ketiga fathah atau kasroh. Contohnya isrob atau ijlis. Jadi di sini maksudnya adalah bila kita lihat huruf ketiganya, kita lihat sekarang huruf ketiga ya, dia akan dibaca kasroh bila huruf ketiganya pertama adalah kasroh. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, ternyata di huruf mi, di mim ya, harokatnya kasroh, mi. Atau kita kalau susah kita ngitung 1, 2, 3-nya, kita lihat
huruf setelah sukun. Ini kan huruf sukun, maka setelahnya itu adalah huruf ketiga. Ternyata huruf ketiganya adalah mi, ya, atau kasroh, maka dia akan dibaca ihmil. Seperti ini, ya. Kemudian juga ada kata odrib, ya. Ternyata setelah domah, setelah sukun, dia dibacanya kasroh, maka dia juga dibaca i. Jadinya idrib. Begitu juga dengan erji, ya. Dia harokat ketiganya adalah kasroh, maka dia akan dibaca i, irji. Dan untuk yang kasroh ini, ya, untuk yang hamzah wasalnya dibaca kasroh, dia ada dua, ya. Kalau huruf ketiganya kasroh atau huruf ketiganya fathah. Seperti di sini 1, 2, 3 di ma ternyata berharokat fathah, maka dia tidak dibaca fathah, ya, tapi dia dibaca kasroh. Maka akan dibaca isma, ya. Begitu juga dengan rekab, ya. 1, 2, 3 ternyata k, huruf ketiganya fathah, maka dibaca juga irkab, bukan arkab. Begitu juga yang terakhir, ya, ada ifrah. Maka kita lihat setelah fa ini atau setelah fa sukun ini adalah ro atau fathah, maka dia dibaca kasroh juga, jadinya ifrah. Dan contoh yang terakhir adalah dibaca domah bila huruf ketiganya atau huruf setelah sukun, ya, dibaca domah, maka dia akan ikut domah. Seperti aktul, ya, akan dibaca uktul, ya. Ada adkhul, akan dibaca udkhul. Ada akhruj, maka akan dibaca ukhruj, ya. Jadi itu adalah cara membaca kalau kita ketemu hamzah wasal, ya. Jadi yang paling kuat adalah kalau kita ketemu al, ya, maka dia akan dibaca a, ya. Jadi misalkan kita lihat 1, 2, 3 ternyata huruf ketiganya h, tidak akan kita urusi itunya, huruf ketiganya, ya. Atau ini huruf ketiganya ro, ya, tidak akan kita urusi karena yang paling besar tingkatannya adalah al, ya, tadi al. Jadi dibaca a. Kemudian ketika dibaca kasroh adalah ketika huruf ketiga atau huruf setelah sukunnya fathah atau kasroh, dan dibaca domah ketika huruf ketiganya itu domah, ya, atau huruf setelah sukunnya dibaca domah. Dan hamzah wasal tadi kita jelaskan sedikit bahwasanya hamzah wasal ini dibaca di awal dan tidak dibaca di tengah. Maka misalkan ada kata uktul ini, ya, dia ada di awal. Misalkan kita dahului dia dengan kata wa, ya, wa. Apakah dia akan dibaca wa uktul? Ternyata tidak, ya, karena tadi kita bilang ketika dia di tengah kata, ya, di tengah antara dua kata, ya, jadi kan ini lanjut, wa lanjut ke uktulnya, maka yang hamzah wasalnya akan dibuang, maka dia akan dibaca waktul. Misalkan ini juga akan dibaca wakhruj, wadukhul, atau kata ukhruj ini ketika didahului oleh wa, maka dia akan dibaca wakhruj, ya. Jadi itu mungkin aja, ya, penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Jadi saya lebih menyarankan kalau kita membaca Quran menggunakan Quran yang Timur Tengah kalau bisa, karena di sana dibedakan mana hamzah wasal dan mana hamzah qat'i. Walaupun mungkin di awalnya akan lebih susah, ya, penjelasannya, memahaminya, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah akan lebih mudah lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang belum paham, ya, bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.